mereka terus biar ya habis. Itu terus kalian setelah selamat dari maut terus melihat mujizat luar biasa itu, gimana perasaan kalian? Masa diem aja? Masa terus diem aja? Enggak langsung, waduh rasanya terharu terus mereka terima kasih Tuhan, luar biasa kau, hebat kau, gitu ya. Bersorak-sorak mereka menyanyi memuji Tuhan. Nah, kalian mengalami di sini, siapa yang pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Oh, enggak ada yang pernah ditolong Tuhan. Oh iya, sorry. Siapa yang sering ditolong Tuhan? Oh, ada yang jarang ya. Sebetulnya kalian itu sering ditolong. Tidak kroso, betul nggak? Tidak merasa, tidak kroso. Sebetulnya banyak pertolongan Tuhan. Ya. Kadang-kadang hal-hal yang kecil, kalian pengen makanan ini, bikin kue ini, pengen ini, tiba-tiba besoknya ada. Dengan cepat sorenya ada. Siapa yang pernah alami itu? Nah, sering ya. Nah, itu aja sudah. Kalau kalian sering mengalami pertolongan Tuhan, apakah kalian susah memuji Tuhan? Apakah kalian gampang memuji Tuhan? Gampang ya, karena kalian mengalami ya. Dan kalian percaya ini pertolongan Tuhan. Dan kalau Tuhan menolong di masa lalu, Tuhan akan tetap akan menolong di masa yang akan datang. Ya, yang percaya katakan amin. Ya, itu yang Tuhan janjikan. Ya, kalau kalian percaya itu kalian mengalami pertolongan Tuhan terus. Ya, nah, karena mata kita celik akan kebesaran Allah seperti tadi bangsa Israel ya. Itu dia melihat kebesaran Allah, dia memuji Tuhan. Ya, mungkin kalian soal ini susah sekali. Ya. Dan waktu itu kalian mungkin tidak enak badan, sakit, rasanya belajar itu susah ya. Tapi ini tidak ada ulangan, tidak ada pengulangan, tidak ada remedi. Wah gimana ini? Terus kalian sambil belajar, sambil berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penyakitku sembuh, jamah Tuhan, dalam nama Yesus. Nah, dan Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga kalian bisa meneruskan belajar, sehingga ulangannya jadi ujiannya jadi nilainya bagus ya, 90 di atas 90 ya. Dan kalian memuji Tuhan, kalian melihat kebesaran Tuhan, sehingga kalian bisa mengatakan Allah itu luar biasa ya. Kenapa kok kita wajib memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Kenapa? Apakah Tuhan itu ada yang menuduh Tuhan ya? Ada temannya ngomong gini, ya, loh, kenapa Tuhan kok minta dipuji? Apa Tuhan itu kekurangan puji? Apakah malah dituduh gila hormat? Apakah seperti itu? Ya, kalau orang ngomong seperti itu orang buta. Ya. Siapa dia? Siapa kita? Kita ini manusia kayak cacing ya, nggak ada harganya sebetulnya di hadapan Tuhan. Waktu kita berdosa, waktu kita belum percaya Tuhan, ya kan? Kita calon penghuni neraka. Siapa kita? Jangan sombong. Kalau kita melihat Tuhan, kalian lihat aja laut, lihat aja bumi, lihat aja langit. Begitu besar. Siapa yang menciptakan Tuhan yang maha besar, maha kuasa? Ya kan? Kita ini siapa? Ya jauh sekali. Kenapa kita sombong? Ya, kalau kita melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa, kita akan memuji Tuhan. Hebat, betul, luar biasa. Ya, sakit bisa sembuhkan, bahkan Lazarus yang mati kok bisa bangkitkan. Tuhan itu maha kuasa. Kita bisa celik mata kita bisa memuji Tuhan. Nah, orang yang tidak mau memuji Tuhan itu matanya buta, rohaninya. Nah, justru kita disuruh memuji Tuhan itu supaya kita ini tumbuh, supaya kita ini dikuduskan, hidupnya benar ya. Karena apa? Kalau kita memuji Tuhan itu harus hidup benar. Tidak bisa ya. Hofni Pinehas ya, itu dia melayani ya, memberikan korban. Pujian itu seperti korban kita kepada Tuhan, seperti mempersembahkan sapi ya, lembu. Nah, Hofni Pinehas ini dia mempersembahkan korban, tapi hidup dalam dosa. Apa yang terjadi? Siapa yang tahu?
Masa nggak pernah dengar Omnipotence itu anaknya siapa yuk? Wah, itu tahu terus ya. Namanya siapa yuk? Oh, pintar. Jajaran jeruk sama jeruk. Oke, ya. Imam Eli. Nah, terus Omnipotence, kalian tahu dia melayani Tuhan dengan dosa, memuji Tuhan dengan dosa, ya, memuliakan Tuhan dengan korban dengan dosa. Apa yang terjadi? Mati, ya. Dihukum Tuhan. Ya. Memuji Tuhan itu seperti melayani. Kita memberikan korban persembahan kepada Tuhan, ya. Jangan main-main, nggak bisa. Hidup dalam dosa, akhirnya dikaplok-plok. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya nangis, Tuhan juga nangis, ya kan? Kita ketawa, Tuhan nangis dan marah. Tidak bisa, ya. Kalau kita puji Tuhan ya harus benar. Tuhan tidak mau dikasih korban sudah bau, sudah basi, sudah busuk, ya itu korban busuk namanya, ya. Dan kenapa kita disuruh memuji Tuhan? Karena apa yang kita pujikan, apa yang kita katakan itu akan jadi seperti yang kita percayai, ya. Matius 8 ayat 13, ya, dikatakan jadilah sebagaimana yang kamu percaya, ya. Oh, bacakan karena hafal, ya. Jadilah sebagaimana yang kamu percaya. Kalau kita percaya, waduh aku celaka, waduh aku gagal, waduh aku nggak ditolong Tuhan, ya jadi, ya. Kata-kata kita ini menentukan nasib kita, loh. Bilangan 12 ayat 24 dikatakan jadilah sebagaimana yang kamu katakan. Waktu itu orang Israel bersungut-sungut, waduh mati kita di padang pasir, mati kita, celaka kita. Tuhan marah. Kamu bersungut-sungut, ya, kamu ngomong mati, kamu ngomong celaka, kamu jadi seperti yang kamu katakan dalam bilangan. Maka jangan sembarangan ngomong yang negatif, yang jelek-jelek, ya. Katakan kita yang baik, yang sesuai dengan Tuhan. Allahku luar biasa, Allahku pasti menolong, aku pasti berhasil bersama Tuhan. Tuhan akan menyertai aku dan aku akan sukses. Nah, itu katakan, dan itu akan jadi. Yang percaya katakan amin. Ya, itu firman Tuhan loh, bukan ngarang ini. Jadilah sebagaimana yang kamu percaya. Kalau kita percaya itu akan jadi. Sebab itu Tuhan minta kita memuji Tuhan. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Nanti Allah akan jadi luar biasa dalam hidupmu. Amin. Allah akan jadi luar biasa dalam hidupmu kalau kalian percaya. Ya, ini camkan mas dalam hati kalian. Ya, ubah kata-kata yang negatif, suka meso, suka putus asa, waduh celaka, aku wis gak iso, gak mungkin naik kelas, aku gak mungkin bisa pelajaran ini, gak mungkin bisa ujian ini. Jangan katakan, aku bisa bersama Tuhan, aku bisa bersama Tuhan. Ya tentu harus belajar, jangan aku bisa tidur terus ngorok terus, wah ya repot, ya gak iso Tuhan dipermainkan seperti itu. Tuhan bilang, kamu kerjakan bagianmu, aku akan mengerjakan bagianmu. Ya, jangan Tuhan yang suruh menjaga bagiannya, kita terus nyantai, ya gak bisa. Ya, kita harus lebih rajin daripada orang dunia. Ya, kata Paulus, aku lebih rajin daripada orang dunia. Next, nah ini tadi, ya, kalian bisa bayangkan kiri kanan. Ya, kalau kita nyanyi kiri kananku ada Tuhan, waktu itu orang kecil kiri kananku ada laut. Dan aku terus gemeter. Gimana kalau lautnya ini jatuh, aku jadi tenggelam, gitu. Kan gitu. Terus next. Nah, setelah mereka mengalami peristiwa yang mendebarkan itu, ya, gelombang laut 600-500 meter menurun Iten kedua, itu Iten pertama. Nah, itu terus mereka
melewati itu sejauh 2 kilometer. Terus mereka setelah itu mereka melihat tentara-tentara itu ambiar mati semua, ratusan ribuan tentara itu dengan kuda-kudanya mati semua sampai cuma berdebar dan mereka melihat kemuliaan dan kebesaran kedahsyatan Tuhan dan mereka tidak bisa membuka mulut mereka memuji Tuhan. Musa pun memuji Tuhan, ya semua bangsa itu memuji Tuhan. Nah, kalau kalian mengalami pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu wajib memuji Tuhan. Tapi biarpun kalian belum mengalami pertolongan Tuhan, kalian juga wajib memuji Tuhan. Loh, kok bisa loh? Ini penyakitnya belum sembuh loh. Aku sakit loh, giginya itu loh. Sakit gak waras-waras. Cekot deh. Kepala aku pusing, gak waras-waras. Cenat-cenut. Ulanganku kemarin dapat jelek loh. Kok disuruh memuji Tuhan? Gimana om? Tetap Tuhan minta kalian bisa memuji Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan. Itu namanya korban syukur, korban pujian. Kalau kita ditolong Tuhan, ulangan bagus, ya kan, berkat banyak, ya, sakit disembuhkan, kita memuji Tuhan, ya. Haleluya, Tuhan hebat. Itu gampang. Tapi kalau masih sakit, ya, badan masih sakit, masih pilek, masih ini belum sembuh, ya, ulangan masih jelek, kalian memuji Tuhan bisa enggak? Itu lebih suka. Tapi Tuhan suruh itu menjadi korban pujian. Korban itu sakit, berat. Tapi korban itu lebih berharga, ya, di mata Tuhan. Next. Kalau kita lihat damai sejahtera, ya. Damai sejahtera ini pentingnya seberapa? Kira-kira tahu nggak? Siapa yang tahu damai sejahtera itu penting nggak? Kenapa penting? Ini modalnya ditanya, makan tuh penting. Kenapa kok penting? Ya penting. Ya penting makan kok. Supaya kita merasa aman. Ya cari memperkerjakan banyak bodyguard. Seperti orang luar negeri, ya. Supaya merasa tenang. Oh ya benar. Ya ada benarnya, aman, tenang. Terus ada lagi, damai ini bisa berarti dua macam, ya. Damai ini kita berdamai satu sama lain, itu damai. Kita berdamai dengan Tuhan, itu damai, ya kan? Betul nggak? Nah, yang pertama diperdamaikan dengan Allah oleh darah Yesus. Roma 5 ayat 10. Ada yang baca Alkitab? Bisa dibacakan? Seteru itu apa? Itu bukan kue, jenis kue loh. Nanti bikin satu. Seteru, tidak ngerti seteru. Ada yang tidak ngerti juga? Ada yang ngerti seteru? Oh ini genset ini ya. Genset listrik. General genset. Nah itu seteru itu musuh. Next, terus diperdamaikan dengan siapa? Allah, bukan dengan RT RW atau bupati camat, bukan. Allah paling gede, paling tinggi. Terus oleh kematian anaknya siapa? Terus sudah. Pasti akan diselamatkan. Ya. Jadi kita ini dulu itu musuhnya siapa? Lo gak ngerti itu.
nggak dengar, kurang keras hati ngomong. Kita ini dulu musuhnya Tuhan, ya, musuhnya Tuhan. Terus diperdamaikan. Nah kalau musuhnya Tuhan itu keadaan yang enak, yang menguntungkan atau rugi? Ayo siapa yang tahu? Jadi musuhnya Tuhan itu enak dan menguntungkan, bukan cuma rugi, sangat berbahaya, ya kan? Sangat berbahaya karena Tuhan itu yang paling tinggi jabatannya. Kalau kalian memusuhi dalam kota ini aja, memusuhi wali kota aja sudah, atau kepalanya polisi di Surabaya ini, itu berbahaya nggak? Sangat berbahaya, ya. Nah, kadang-kadang kita nggak menyadari kita membenci orang, ya, iri, sombong, itu sudah jadi musuhnya Tuhan. Nggak sadar. Kalau kita ada dosa, ada sifat-sifat jelek, kita nggak mau bertobat, nggak mau minta ampun, minta dilepaskan Tuhan, itu sudah jadi musuhnya Allah. Tiap hari diikat HP terus dari pagi, dari terbit matahari, HP dan HP, HP dan HP. Mantap dong. Padahal pokoknya diikat tangannya sama setan. Pokoknya kamu pagi ya, melek ya, harus HP, ya. Apalagi perayaan, waduh, dur dari pagi sampai malam. Jangan, Tuhan tidak berkenan. Itu lama-lama bisa jadi musuhnya Allah, kan Allah nggak direken, Tuhan nggak direken. Bobby, itu lo tolong berikan terasi di toko itu. Mama ini nggak lihat, aku lagi repot apa? Di YouTube. Tina, tolong berikan micin. Wah kritis ya, tak lihat saya bukan Tina. Iya, saya maksudnya lihat kamu bukan berarti kamu jadi Tina, bukan ya? Nah, Mama ini kok nyuruh-nyuruh, beliau dia memang, duh teman-teman ini, jangan ya. Itu sudah terikat, dokong-mokong kurang ajar sama orang tua. HP-nya kan harus ya, oke. Biarin aja dulu, kita fokus ke Tuhan lagi ya. Nah, jadi itu tadi double salahnya, ya. Dia sudah terikat HP, mamanya dikurang ajari, ya. Jadi musuhnya siapa itu? RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, Allah yang maha kuasa. Loh, bahaya nggak? Sangat bahaya. Makanya kita harus hati-hati, jangan menyakiti hati Tuhan, jangan melawan Tuhan, melawan firman Tuhan. Berani sama orang tua itu melawan Tuhan ya? Termasuk melawan Tuhan. Kadang ada mamanya dipukul, diceples, agak batuk, kebiasaan. Mamanya nyewek, mamanya balas pukul. Nggak boleh, ya. Kalau dilus-lus nggak apa-apa, dicium nggak apa-apa namanya, jangan dipukul, ya. Itu namanya kurang ajar, nggak boleh. Nah, yang kedua, hidup penuh dengan damai dan sukacita, ya. Itu tadi kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita diselamatkan tadi itu, ya, oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus, ya. Siapa yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan?
Siapa yang jadi tidak jadi musuhnya Tuhan? Ya, nggak boleh simpan dosa, harus dirubah sifat-sifat yang jelek ya. Nah, setelah diperdamaikan dengan Tuhan, ya, terus damai sejahtera ini kita rasakan, ya. Jadi damai yang pertama itu diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Allah, diselamatkan. Ya. Setelah itu kita akan mendapat damai sejahtera dalam hati kita. Ya. Kenapa itu penting? Siapa yang tahu? Tak ada dasar. Karena kita menghadapi banyak persoalan, betul ya? Kesukaran, ya. Harus ada damai sukacita dari Tuhan. Nehemia 8 ayat 11. Coba dibacakan, tolong kita. Nehemia 8 ayat 11. Bisa cari. Orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya apakah kenapa hari ini adalah putus dan kamu bersusah. Terus berulang lagi. Ayat 12. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum dan berbagi. Saya karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Ya, pokoknya dikatakan bahwa kesukaan dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Ya, the joy of the Lord is my strength. Ya, jadi kalau kita ada damai dari Tuhan, ya, kita hidup dalam kebenaran, kita suka berdoa, kita suka tinggal dalam hadirat Tuhan, terus kita suka memuji Tuhan, itu mendatangkan damai, itu mendatangkan sukacita. Dan damai sukacita ini itu menjadi kekuatan kita. Untuk apa? Menghadapi persoalan di sekolah, di rumah, ya. Roma 12 ayat 12 juga dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Ya. Next. Nah, ini tadi gambarnya manusia diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus. Ya. Gimana caranya kita mendapatkan damai dari Tuhan? Ya, dari tadi seperti tadi dengan tinggal dalam hadirat Tuhan, ya, memuji Tuhan, ya, dengan taat pada firman Tuhan, itu kita mendapat damai. Termasuk kita mengampuni orang, itu juga mendatangkan damai. Coba kalian bayangkan, misalkan Om sama Om ini ya, Om ini nyakiti hati Om, ya, itu menghina. Ya, kemarin viral kudel itu ya, mungkin Om dibilang kudel atau apa, ya kan? Atau ada yang sampai dibilang monyet apa, jangan ditiru ya. Don't try this at home, ya. Tapi bukan berarti di luar boleh, bukan, maksudnya jangan ditiru, ya. Itu menghina kayak binatang ini semua. Akhirnya kalau orang biasa digitukan gimana? Gondok, berarti gondok kuat, gondok besar gitu, gondok gede. Coba dibalik, wah kalau orang bilang kita monyet, kita bilang bedes kan ya, gitu ya, ketek ya, wah jangan, ya, itu namanya tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya kan? Kalau dia bilang
Kamu kalau melihat, oh kamu ganteng, kamu cantik, tuh, ya itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Keliru, nggak boleh, kasihlah musuhmu. Nah, tapi kalau orang biasa, biasanya kalau dihina jadi apa? Wah, dendam, sakit hati, ya betul ya. Nah, kalau sudah seperti itu, dendam, sakit hati, jengkel, botol, gondok, itu gimana? Hidupnya enak nggak? Ada damai nggak? Ganjil, betul nggak? Sampai pernah alami nggak? Pernah alami nggak? Disakiti, dihina, diejek, terus kalian, wakel, sakit hati, terus disimpan, akhirnya ganjil, nggak enak rasanya hidup, makan kurang enak, terus kalau ingat-ingat orang itu jadi jengkel lagi. Nah, kira-kira kalau solusinya gimana? Nah, kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan, ya, itu jadinya plong. Ini kemarin lusa, waktu itu hujan deras. Nah, harus berteduh di Indomaret, hujannya kan deras sekali. Terus ada ojol. Nah, ojol ini terus hanya ngobrol-ngobrol sama ojol ini, ya, Grab dia. Terus ngomong, terus mulai cerita. Tuh, Pak, ini dia kan agama seberang, agama saudara kita. Pak, sebetulnya agama sampai sama saya itu banyak miripnya, gitu. Ya, Abrahamnya sama, ya kan? Musanya sama, ya kan? Terus Adam bawanya sama, ya kan? Nah, terus bilang loh, ini Isa juga ada kan di kitabnya sampean. Oh ya ada. Terus ini Pak, nah, mulai cerita. Ini sebetulnya Isa itu adalah Tuhan jadi manusia. Terus dia itu nanti untuk menebus dosa kita. Mulai cerita. Ngomongnya simpel-simpel gitu aja. Ya. Nah, itu sudah Injil bisa diberitakan. Dan mau bilang gini, itu waktu saya ya percaya sama Isa itu Pak, itu saya itu bisa ngampuni orang itu menyakiti saya, menghina saya bisa ngampuni, sehingga saya nggak ada ganjilan. Malah dia bilang gini, plong ya, plong, iya Pak, plong. Nah, itu orang dunia di luar nggak bisa, malah banyak yang bunuh-bunuhan, ya betul nggak? Gara-gara apa? Diejek, dihina, pukul-pukulan, ini dikatakan itu yang kedua. Itu orang dunia diejek, dihina, marah, sakit hati, dipendem-pendem lama-lama. Ya berapa banyak gara-gara kata-kata majikan karyawannya jadi sakit hati, dendam, lama-lama dia membunuh dan lain-lain. Nah, itu karena tidak ada damai sejahtera, ya, karena tidak mau mengampuni. Sebab itu kalian jangan jadi seperti itu, ya. Yesus lahir ke dunia, ya, untuk menebus, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa dan memberi damai sejahtera dalam hidup kita, ya. Tapi syaratnya kita harus hidup benar, taat firman Tuhan, mau mengampuni, ya, mau jadi pembawa damai. Siapa di sini yang mau mendapat damai sejahtera dari Allah? Ada syaratnya loh. Harus mau mengampuni, ya, harus nggak boleh sakit hati, ya, harus mau jadi berkat. Siapa di sini yang mau jadi pembawa damai? Pembawa damai itu berarti bukan pembawa keributan. Kalian tahu ribut itu apa? Bukan cuma berisik, ya, tawuran, berkelahi, pokoknya ribut rame, ya. Nah, jangan sampai kalian ada di satu tempat dimanapun kalian berada selalu jadi ribut. Itu bukan anak Tuhan. Anak siapa itu? Anak Lucifer. Ya, bukan Lucifer. Jangan Lucy disamakan Lucifer, marah yang namanya Lucy. Nah,
Kalau kalian selalu membawa ribut itu namanya anaknya Lucifer. Tapi kalau kalian anak Tuhan itu pembawa damai, ya. Dalam hati itu penuh dengan damai, penuh dengan Roh Kudus. Buah Roh itu apa buah Roh? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kalau kita ada Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, pasti ada damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Tidak perlu terus mencucu terus, ya. Tahu mencucu? Oh, ini diperagakan, harusnya di video. Nah, seperti itu bukan anak Tuhan, ya. Biar kita belajar, ya, untuk meresponi firman Tuhan. Next. Ya, terus damai sejahtera yang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini Yesus bilang itu. Diberi sama Tuhan, ditinggalkan. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, ya, beda. Damai sejahtera kesukaan itu yang dari Tuhan itu beda. Meskipun tidak lihat YouTube, meskipun tidak lihat TikTok, meskipun tidak lihat ini itu, ya, tapi tetap sukacita damai. Bukan dari itu, tapi dari Tuhan. Hadirat Tuhan. Ya, kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan itu, kita senang, sukacita dari Tuhan. Jangan gelisah dan getar hatimu, meskipun banyak persoalan masalah. Jangan takut, aku besertamu. Ya, ingat waktu murid-murid di tengah ombak di perahu, ingat waktu malam-malam terus mau tenggelam, siapa yang datang? Tuhan, bukan hantu loh. Murid-murid yang hantu malam-malam loh datang, gelap-gelap datang ke jalan, lutang-lutang setan, hantu. Ternyata Tuhan. Ya. Dan apa kata Tuhan? Di tengah mereka ribut, mereka panik, mereka susah, mereka takut dan semua khawatir, Tuhan bilang apa? Jangan takut, ini aku. Ya. Kan mengalami kesukaran apapun, datang sama Tuhan, percaya, ya, jangan takut. Kalian tahu jangan takut itu disebut berapa kali dalam Alkitab? Berapa kali? Nah? Banyak, iya banyak. Berapa kali? Lebih dari satu, betul. Tapi belum paling betul. Berapa kali? Kau pernah baca sekitar 365 kali. Tuh, betul betul. Berarti apa itu artinya? Berarti cukup enggak untuk 1 tahun? Berarti setiap hari kita itu dikasih jangan takut, bukan jangan asam, bukan jangan lodeh, tapi jangan takut. Setiap hari 365 kali loh, berarti 365 hari, berarti 1 tahun penuh itu sudah cukup kita setiap hari. Jangan takut, aku besertamu. Ya. Jadi tidak ada kamus takut dalam anak Tuhan. Ya. Buang rasa takut. Karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong. Karena Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kasih. Amin. Next. Nah ini, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13:6. Aku tidak akan takut. Ya, ulangan yang susah, ya, penyakit, pekerjaan papa, mungkin lagi sepi, tidak takut. Karena Tuhan adalah penolongku. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Next. Nah, Lukas 2 ayat 16 ini dikatakan mereka cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Terus, nah ini Yesus di dalam palungan. Ya. Siapa ini jadi palungan? Loh, itu bau loh, baunya. Mungkin karena, ya mohon maaf, karena kotorannya kambing domba. Ini di kandang loh. Tapi di situ ada Yesus, bayi Yesus di situ. Ya. Next, biar kita semua mau jadi palungan, ya. Kita mau
merendahkan hati kita. Jangan sombong. Ya, kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kita buka hati, rendahkan hati, kasih, taati Tuhan, supaya Allah Tritunggal itu tinggal di dalam kita. Seperti Yesus dalam palungan, kita jadi palungannya. Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sudah taat firman Tuhan enggak? Kalau enggak taat, berarti tapi bohong, ya kan? Bohong. Ini jelas dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Aku mengasihi engkau, Yesus. Suaranya merdu kalau nyanyi, tapi nggak taat, bojai. Tahu bojai? Oh, nggak tahu bojai. Bojai itu percuma, bohong. Jadi kalau kamu mau mengasihi Tuhan, nggak taat firman Tuhan, nggak mau nurut, ya termasuk nggak nurut orang tua, nggak menghormati orang tua, itu bohong. Ya. Tuhan nggak berkenan. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Loh, kami ini siapa tuh? Sopo? Wah, Bapak Allah dan Roh Kudus. Oh, anak, oke. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Bayangkan loh, Tuhan Yesus saja, Roh Kudus saja yang tinggal dalam kita itu sudah hebat, apalagi Allah Tritunggal, betul? Karena akan mengalami hal yang dahsyat kalau kalian betul-betul mengasihi Tuhan dengan cara taat akan firman Tuhan. Kalian akan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang siap untuk mengasihi Tuhan, taat firman Tuhan? Kalian akan nangis bolak-balik, kalian akan terharu bolak-balik karena melihat kemuliaan Tuhan. Ini karena tiga oknum Allah ini tinggal dalam kita. Next. Nah, maka kembalilah, kembali itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Waktu malaikat itu ngomong kepada si gembala-gembala ini, kamu akan menemui bayi di atas, di bawah palungan, ya, kamu akan menemui ini, ya. Ternyata betul terjadi seperti apa yang dikatakan malaikat ini yang disuruh oleh Tuhan. Jadi setiap firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti akan jadi, pasti akan digenapi. Kalian harus percaya itu, ya. Jangan takut kalau Tuhan bilang, ya, Tuhan pasti menolong, Tuhan penolongku. Itu Tuhan pasti akan menolong. Aku akan menyertaimu. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti buka jalan. Firman Tuhan pasti jadi, ya. Sebab itu kita pegang firman Tuhan, kita percayai firman Tuhan baik-baik. Terus selesai. Ya, kita mau nyanyikan lagu, ya. Dengan nyanyikan lagu nyanyi haleluya, bisa ya? Bapakku datang menyembahmu di sini. Hafal semua ya? Tahu kan lagunya? Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya ada menyertai, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, di dalammu Kau di
ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dan perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Semua pakai berdiri silakan. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi Bapak berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi puji sembah Kau Tuhan. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib dan perkasa, perbuatanmu ya Tuhan, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Semua tutup mata, kita mau menyembah Tuhan di dalam damai sejahtera, sukacita hadirat Tuhan. Haleluya. Semua buka suara yang sudah penuh Roh Kudus, pakai bahasa rohmu, sembah Dia. Oh haleluya. Biar damai kesukaannya melanda engkau, urapannya melanda engkau, lawatannya melanda engkau saat ini. Kinarada batas, kirarada balabala. Haleluya. Sembah Dia, naikkan suara hatimu pada Dia. Sembah Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat dan perkasa, Dia Allah yang besar, Allah yang maha besar, maha kuasa. Tidak ada yang mustahil buat Dia. Apapun yang kau alami, Dia sanggup menolong, Dia sanggup membebaskanmu dari segala ikatan dan segala persoalan penyakitmu. Dia sanggup menyembuhkan. Oh haleluya. Sikita bakata karala bala 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 mas. Haleluya. Haleluya. Semua tutup mata, mau tanya siapa yang merasa dirinya jauh dari Tuhan, tidak dekat, tidak bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan, merasa banyak salah, merasa masih seperti memusuhi Allah, memusuhi Tuhan karena terus melawan Tuhan, melawan firman Tuhan, tidak taat. Kalau ada yang seperti itu, bereskan hari ini. Belum tentu ada kesempatan lagi.
Kalau ada yang seperti itu, yang merasa jauh dari Tuhan, nggak dekat, nggak merasa damai dari Tuhan, tidak bisa mengampuni, angkat tanganmu, semua tutup mata. Kira batasnya adalah mata daya. Saat ini Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap kita. Kata-kata, jangan membohongi Tuhan. Tuhan ingin menjamah engkau saat ini. Roh Kudus ingin melawan engkau, mengubah engkau, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau sukacita. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, untuk memberi damai dan sukacita. Jangan sia-siakan itu. Jangan membuat Tuhan Yesus mati dengan sia-sia. Karena hidup ini tanpa keselamatan dan damai dari Tuhan tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Siapa lagi? Tutup mata semua. Tuhan ini berurusan dengan masing-masing kita. Kita katakan Allah. Kita nama tangan-tangan diangkat berjamaah Tuhan. Ampuni dan biarlah perdamaian dengan Engkau boleh dinyatakan, dan sukacita dan damai sejahtera berikan Tuhan. Bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib kasih perbuatanmu. Saya percaya Tuhan, Kau sudah beracara, Kau Kudus sudah berkarya menjamah setiap kami. Kami berdoa untuk setiap, tidak ada satu pun yang tidak dijamah dalam nama Yesus. Hadirat-Mu, api menyapu setiap kami, gelombang urapan menyapu setiap kami. Ulasan dan rapatakan ayat, tidak ada satu pun yang tidak dijamah oleh Roh Kudus. Tangan-Mu ya Yesus, yang penuh kasih, yang berubah menjamah setiap kami, merubah hidup kami jadi hidup yang memperkenankan Engkau, jadi pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi yang betul-betul mengasihi Engkau, mentaati firman, yang terus mencari hadirat-Mu. Shikina badalana. Haleluya. Dari hidup kami, bukan hanya mulut kami, tapi hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Hidup kami menyembah Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Raja kami. Bukan cuma mulut kami seperti orang Farisi, tapi hidup kami menyembah dan mentaati Engkau. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Jadi tolong Bapak Yeri untuk dalam doa. Kita sembah dan puji Dia, Allah yang perkasa. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang
Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan Kau lagi beri kami kesempatan Tuhan untuk merayakan Natal tahun ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan boleh kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan Engkau mengingatkan kembali Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan tidak meremehkan Tuhan, tetapi Tuhan kami Tuhan boleh bersyukur Tuhan dan hidup di dalam keselamatan, di dalam damai sejahtera yang sudah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan, baik dalam puji-pujian juga dalam memberitakan firman-Mu. Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persekutuan ibadah pada malam hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.